Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Renala Tama Kismawiyati SPD MPD, yang saya kasihi dan saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6 Prodi PLB. Di sini saya akan mendeskripsikan atau memaparkan dengan penjabaran kisah dari sebuah film yang berjudul I Am Sam, serta permasalahan-permasalahan yang dialami tokoh tersebut, serta solusi serta kesimpulan pembelajaran yang dapat diambil dari film tersebut. Di sini pertama-tama saya akan menceritakan hasil resume saya yang saya nonton dari video tersebut. Awal kisahnya menceritakan tentang Sam yang bekerja di sebuah kafe, yakni pada saat bekerja ia harus ke rumah sakit. Dilihat dari latar belakangnya bahwa Sam memiliki keterbelakangan mental, sehingga antara jawaban saat orang bertanya itu tidak nyambung. Di sini dikisahkan bahwa ia mengatakan bahwa harus ke rumah sakit ke kamar 324 di lantai 3 karena istrinya yang bernama Rebecca mau melahirkan. Kita lihat bahwa di dalam film tersebut bahwa Sam itu begitu panik karena ia harus terburu-buru untuk menemui istrinya yang mau melahirkan itu. Dan pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit, si dokter itu lalu mengatakan, "Apakah engkau yang bertanggung jawab atas kelahiran ini?" Tapi di situ Sam itu ternyata dia masih kebingungan antara dia mau jawab iya dan tidak. Yang ada kata-kata yang dilontarkan adalah kata maaf. Lalu si dokter itu mengatakan, tidak ada saat ini untuk kata maaf. Kamu harus memegang tangannya. Sehingga akhirnya proses melahirkan itu berjalan dengan baik. Akhirnya istrinya yang bernama Rebecca itu melahirkan seorang anak perempuan. Di situ anaknya ia namakan Lucy. Saat perjalanan pulang, istrinya mengatakan kejar dan tahan busnya. Seolah-olah itu adalah benar, tetapi ternyata istrinya itu membohongi dia. Setelah ia mengatakan demikian, ia lalu meninggalkan Sam dan anak. Di situ Sam sangat kebingungan dan berteriak nama Rebecca, Rebecca, tapi ia tidak mempedulikan panggilan dari Sam itu. Ia malah semakin jauh pergi meninggalkan Sam dan anaknya. Mulai awallah perjuangan Sam membesarkan anaknya. Saat malam hari tiba, Sam menerima telepon dari Annie. Kenapa Annie menelpon Sam? Karena di satu sisi terdengar bayi dari Sam. Di situ Sam kebingungan sekali untuk merawat si Lucy. Lalu Annie, apa yang kau lakukan dengan bayimu itu? Lalu Sam ternyata kebingungan. Di satu sisi si Annie lalu tergerak hatinya untuk menolong Lucy dan mengatakan kepada Sam, kamu harus selalu memberi dia makan. Dan pada suatu hari saat bekerja, Sam mengalami kesulitan karena ia harus bekerja sambil menggendong si Lucy. Lalu di situ terjadilah suatu tragedi di mana ia menabrak minuman kopi perempuan sampai tumpah. Dan di situ yang bisa saya ambil dan saya lihat bahwa perempuannya itu bukan malah memarahinya, tapi dia paham bahwa saat itu si Sam bekerja sambil menggendong anak bayi. Lalu apakah perempuan itu mengatakan, apakah aku bisa mendapatkan minumanku? Sam menjawab, es cappuccino pilihan yang sangat bagus. Perempuan itu mengatakan terima kasih. Sehingga pada suatu hari ia ke tempatnya Annie dan mengatakan kepada Annie, aku tak bisa membawanya ke tempat kerjaku lagi karena dia sudah sangat besar. Lalu Annie mau mengambil anak itu dan mengatakan, banyak orang mencemaskan kau tidak pintar. Lalu saat Lucy mau beranjak dewasa, banyak kata-kata ia melontarkan atau pertanyaan-pertanyaan yang ia sampaikan kepada ayahnya. Di antaranya, ayah, kenapa salju turun? Lalu ayahnya menjawab, karena salju turun. Lucy mengatakan lagi kepada ayahnya, ayah, terbuat dari apakah mustar? Ayahnya itu mengatakan, karena itu saus berwarna kuning. Ayah, kenapa pria botak? Terkadang mereka botak karena kepala mereka licin dan mereka tidak mempunyai rambut di bagian itu, jadi kepala mereka hanya menambah luas wajah mereka. Banyak lagi pertanyaan yang dilontarkan kepada ayahnya. Ayah, apakah ratu lebah hanyalah lebah betina atau lebah jantan juga? Dan jika termaksud lebah jantan, mereka disebut apa?
Ya, De Beltas. Ayah, di manakah langit bertepi? Kenapa bulan mengikuti pulang? Kenapa matahari warna merah? Kemana perginya jam saat waktu musim panas? Ayah, apakah aku terlihat lebih mirip ayah atau ibu? Ini kita bisa melihat dan merangkum dan mengambil kesimpulan bahwa antara pertanyaan Lucy dan jawaban ayahnya Sam itu tidak nyambung. Dan kita lihat bahwa Lucy ini termaksud anak yang sangat pintar. Lalu ia mengatakan kepada ayahnya, menurutmu. Lalu Lucy mengatakan kepada ayahnya, menurutmu akankah dia kembali? Lalu saya mengatakan Paul McCartney kehilangan ibunya saat dia masih kecil dan John Lennon kehilangan ibunya saat dia masih kecil. Kata ini kepada Sam. Terkadang Tuhan memilih orang-orang yang istimewa. Itu menurut Amy. Lucy mengatakan kepada ayahnya, Ayah, apakah Tuhan sengaja membuatmu seperti ini? Atau ini hanya ketidaksengajaan? Saya mengatakan, apa maksudmu? Maksudku kau berbeda. Lalu saya mengatakan lagi, apa maksudmu? Lucy mengatakan, kau tidak seperti ayah yang lain. Saya mengatakan, maafkan aku, ya maafkan aku. Tidak apa-apa, ayah, tidak perlu minta maaf. Aku beruntung tidak ada ayah lain yang pernah datang ke taman ini. Di sini kita bisa melihat dari sikap atau sosok dari Lucy. Ia adalah anak yang mudah bersyukur. Ia tidak malu mempunyai seorang ayah seperti Sam yang memiliki keterbelakangan mental seperti itu, yang kerap kali tidak bisa mengendalikan emosinya dan sebagainya. Tapi Lucy, kita bisa belajar dari sosok anak ini walaupun ia masih kecil, ia begitu dewasa dan mampu untuk menerima kondisi atau keadaan ayahnya itu. Sehingga ketika bersama ayahnya itu ia sangat-sangat bahagia dan ia sudah merasa nyaman dan tidak merasa aneh dengan kondisi ayahnya tersebut. Walaupun mungkin orang-orang di sekitarnya melihat keanehan dari tingkah laku ayahnya tersebut, tapi Lucy tetap mau menerima keadaan ayahnya apapun itu situasi dan kondisinya. Lalu pada suatu hari terjadi tragedi di mana si Sam ini tidak tahu menahu bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang yang biasa melakukan prostitusi atau pelacur. Di situ tiba-tiba datanglah seorang polisi yang mau memeriksa keadaan tersebut. Lalu mereka menangkap Sam dan dibawalah di kantor polisi. Di situ mereka kebingungan menghadapi Sam karena setiap kali pertanyaan yang mereka ajukan kepada Sam tidak sesuai jawaban yang Sam berikan kepada mereka. Mereka di situ sangat kebingungan dengan jawaban-jawaban yang Sam berikan. Hal itu juga terjadi ketika Sam duduk berdekatan dengan anak-anak kecil di mana ia selalu mengatakan, apakah aku sedang dalam masalah? Dia mengatakan lagi pula ke anak sebelah, apakah kamu sedang dalam masalah? Hal itu ia katakan berulang-ulang kali dan membuat anak yang berada di sampingnya itu merasa kebingungan dengan tingkah lakunya Sam. Melihat situasi dan kondisi apa yang dilakukan oleh Sam tersebut, membuat pihak dari kepolisian itu akhirnya tidak mau untuk menahan Sam atau tidak mau melakukan proses hukuman kepada Sam karena mereka melihat keanehan yang terjadi pada Sam itu tersebut. Dan dari pihak kepolisian mengatakan, yaitu seorang laki-laki yang mengatakan kepada temannya cewek, tapi seorang petugas kepolisian juga yang mengatakan di situ, pertama kali dalam 19 tahun akhirnya aku bisa percaya pada seorang pria yang berkata dia tidak tahu wanita itu pelacur. Kau mengatakannya itu seolah-olah adalah hal yang bagus. Lalu di situ ia terus melihat Sam dengan segala tingkah laku dan keanehannya itu.
Maka mereka dari situ mereka tidak jadi melakukan proses penahanan atau hukuman untuk si Sam, karena Sam terus menunjukkan keanehan-keanehan di dalam dirinya. Dan dari situ juga ada seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa lepaskan dia, bilang saja dia tidak pernah melewatkan malam tanpa anaknya. Di sini kita bisa melihat bahwa benar-benar Sam sudah mulai mengalami keanehan, dan orang-orang yang di sekitarnya itu merasa keanehan apa yang terjadi dengan Sam tersebut. Lalu Sam itu dibawa ke Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Di situ mereka mengatakan, gambar itu memberikan masukan kepada kita tentang perasaannya. Tuan Dawson ini menjadi jelas bahwa dia menahan dirinya di kelas seolah-olah dia takut untuk belajar. Tak ada yang meragukan fakta bahwa kau mencintai putrimu. Ya. Lalu seorang terapi itu mengatakan, tapi Departemen Layanan Anak dan Keluarga menghubungi kami. Mereka memberitahu kami bahwa catatanmu menunjukkan bahwa kemampuan intelektualmu setingkat dengan anak berusia 7 tahun. Kecemasan kami adalah apa yang terjadi saat Lucy berusia 8 tahun. Lalu di situ dikatakan lagi, Tuan Dawson, apakah kau paham dengan yang dikatakan oleh Ibu Reed kepadamu tentang Lucy? Ya, John. Ya, John, ingin mencoba hal-hal yang baru dan bukan salah Yoko. Bukan itu, bukan salah Yoko. Ini bilang kau bisa mendengarnya di Pink White Album karena John ingin mencoba hal yang baru. Di sini kita seringkali menemukan dan melihat bahwa si Tuan Dawson atau si Sam ini selalu melakukan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang orang berikan di situ. Nah, disinilah timbullah bahwa Sam itu benar-benar mengalami keterbelakangan mental, di mana ia itu setara dengan anak usia 7 tahun, sehingga setiap kali memiliki keanehan-keanehan yang terjadi mulai dari percakapannya. Kerap kali juga ia tidak mampu untuk mengendalikan emosinya. Tapi di satu sisi ia mempunyai teman-teman yang sangat mengerti dan memahami dengan kondisinya. Juga seorang ibu yang bernama Amy yang benar-benar paham dengan situasi yang dialami oleh Sam tersebut. Sam terus melakukan keanehan itu. Maka tiba-tiba muncullah suatu hal yang terjadi di mana pada saat itu, saat Lucy berulang tahun, di mana di situ terjadi bahwa ada seorang anak yang bukannya mereka malah memberikan surprise atau suatu kejutan untuk Lucy, tetapi ada seorang anak yang mengatakan bahwa kamu tidak mau mempunyai ayahmu seperti Sam. Katanya kamu mau diadopsi. Maka terjadilah di situ di mana Lucy lari dan ayahnya juga panik, dan disitulah terjadi masalah besar-besaran di mana Sam kebingungan, dan akhir atau singkat ceritanya bahwa proses atau kejadian atau hal berat yang terjadi pada Sam adalah bahwa ia harus dibawa ke pengadilan karena di situ dikatakan bahwa ia tidak pantas untuk menjadi ayah yang baik, karena di satu sisi ia memiliki keterbelakangan mental. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus dilemparkan kepada Sam. Dari situ Sam sempat putus asa dan ia kebingungan, dan bahwa ada juga yang menyarankan dia untuk mencari pengacara karena ia tidak memiliki pengacara dan ia juga memiliki kekurangan uang. Di situ ia terus berusaha, dan teman-temannya juga mendukung Sam untuk tidak pernah putus asa karena ia akan mendapatkan Lucy kembali. Di situ ia menemui seorang perempuan yang bernama Rita, yaitu seorang pengacara yang super sibuk. Ketika awal-awal Sam datang, ia tidak peduli dengan situasi Sam yang mau meminta bantuan. Di situ asistennya juga pernah dimarahi karena ia menabrak sebuah meja atau kursi yang berada di situ. Di situ muncullah ledakan atau emosinya. Namun di satu sisi ia juga melihat Sam, tapi awal-awalnya dia tidak mau memberikan bantuan itu kepada Sam. Tapi dengan berjalannya waktu dan ia mau menjadi pengacara Sam walau tanpa bayaran.
di situ bahwa kita bisa melihat perjuangan si Sam untuk menemukan atau mendapatkan Lucy kembali. Ia sungguh-sungguh sosok ayah yang penuh perjuangan, yang mau berusaha untuk mendapatkan putrinya kembali. Di sini pelajaran yang sangat berharga bahwa sifat Sam yang penuh dengan perjuangan dan tidak mudah menyerah. Di situ kita bisa petik hasil dan maknanya. Awalnya si Rita tidak mau menolong, tapi dengan berjalannya waktu dia melihat ketulusan, kerja keras, dan keuletan dan ketekunan dari si Sam yang mau berjuang untuk mau mendapatkan anaknya kembali. Dan di dalam persidangan yang luar biasa, bahwa si Rita mau berjuang untuk terus membantu si Sam, ia juga tergerak dan termotivasi dengan sikap dan sifat dari Sam tersebut. Di situ kita bisa petik pelajaran bahwa di balik dari kekurangan seseorang mungkin secara fisik, tapi di balik itu juga ia mempunyai kekuatan besar, sebuah anugerah yang terindah yang dianugerahkan Tuhan yang patut kita pelajari dan kita contoh. Dengan berjalannya waktu, akhirnya dalam persidangan demi persidangan, akhirnya Sam juga sempat merasa putus asa dan ia tidak sanggup lagi untuk menjadi ayah yang baik. Akhirnya si Lucy akhirnya diadopsi, tapi hanya beberapa minggu oleh seorang ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, Lucy tidak merasa bahagia karena ia hanya mau dekat dengan ayahnya. Ia merasa nyaman dengan ayahnya yang bernama Sam tersebut. Akhirnya orang tua atau yang mau mengadopsi Sam itu mereka menyadari bahwa kebahagiaan dan cinta yang dimiliki Sam itu lebih besar dan lebih kuat. Akhirnya mereka mau menerima Sam dan akhirnya mereka juga mau membiarkan Lucy untuk tinggal bersama dengan ayahnya lagi. Nah, di sini kita bisa pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah perjuangan yang besar dari Sam yang mampu mengubah orang lain, yang sampai ada yang mencucurkan air mata, misalnya pengacara Rita yang tak menolong. Akhirnya ia mau menolong Sam. Ini terlihat bahwa dia mau menyadarkan saya untuk bisa menghargai orang lain. Mungkin di balik kekurangan dia tersimpan kekuatan yang besar yang telah disediakan Tuhan baginya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan pelajaran bagi kita juga untuk tidak menyepelekan orang lain atau menghina orang lain, mendiskriminasikan orang lain. Tetapi marilah kita belajar untuk senantiasa mendukung orang lain itu. Ketika kita memiliki kemampuan intelektual yang baik, marilah kita selalu mendukung orang lain, memberi motivasi dan semangat bagi orang lain. Di balik keterbelakangan mental itu juga mereka juga solusi-solusi yang kita bisa bantu untuk Sam adalah membantu dia, mendukung dia, memberikan terapi dia, mempelajari hal-hal sederhana, yaitu walaupun ia usia 7 tahun, kita bisa memberikan latihan-latihan yakni setara dengan anak usia 7 tahun itu. Nah, kita sebagai calon-calon generasi atau pengajar-pengajar atau guru-guru di PLB di sini, film ini sangat menginspirasi kita. Akhirnya kita bisa menolong dan membantu orang lain, dan seharusnya kita bersyukur dengan keadaan kita yang ada saat ini. Kita lengkap, kita diberikan anugerah-anugerah yang banyak. Kiranya orang lain yang mengalami kekurangan itu kita bantu dan kita dukung mereka dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, sekian dan terima kasih Ibu dan teman-teman hasil lesson yang bisa saya peroleh atau pelajaran-pelajaran berharga yang bisa saya temui dari film yang berjudul I Am Sam. Sekian dan terima kasih.